Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di dalam mimbar kecil. Selamat Natal bagi kita sekalian. Semoga damai Natal selalu menyertai kita, selalu ada di dalam hati kita dan kita senantiasa bagikan kepada sesama. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara setelah merayakan Natal? Ada yang mungkin masih bersuka cita, mungkin para aktivis gereja juga sudah lega karena semuanya sudah dilewati. Atau juga ada yang sudah mulai mengatur waktu atau bahkan sudah berlibur dengan keluarga. Nah, jika kita bepergian ke suatu kota, baik dalam negeri, luar negeri, sebagai turis gitu, tentu kita akan merasa senang. Sebab kita bisa tamasya, kulineran, memilih berbagai kegiatan yang menyenangkan. Beda halnya kalau kita harus bepergian ke suatu kota, suatu negeri, bukan untuk tamasya, tapi untuk menyelamatkan diri. Beda sekali rasanya. Masih dalam suasana Natal, kita akan bersama memaknai kisah pasca kelahiran Tuhan Yesus. Setelah para Majus kembali ke kampung halamannya, Raja Herodes murka dan melakukan sesuatu yang amat jahat, yaitu membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun. Dalam peristiwa itulah, Yesus dan keluarganya diungsikan ke Mesir. Matius 2 ayat 13-15 mencatat, setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu Saudara, masa kanak-kanak Yesus diisi juga sebagai orang asing di Mesir. Alkitab tak banyak memang mencatat bagaimana kondisi Yesus dan keluarganya di sana. Tapi kita melihat bagaimana keluarga ini berjuang untuk mempertahankan kehidupan. Mereka melakukan perjalanan yang bisa saja dadakan. Tidak ada rencana perjalanan yang pasti dan bisa jadi jauh dari kata menyenangkan. Perjalanan yang diisi dengan perjuangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Natal bisa kita maknai juga sebagai perjalanan perjuangan. Baik dari Nazaret ke Bethlehem sebelum melahirkan dan juga dari Bethlehem ke Mesir sesudah Yesus dilahirkan. Dan teruntuk kita yang masih berjuang untuk mempertahankan kehidupan dengan bekerja keras, bahkan harus berpindah-pindah kota, dari kota yang satu dengan kota yang lain, dengan atau tanpa keluarga, maka selamat Natal bagi kita semua. Biarlah damai Natal ini mengiringi perjalanan perjuangan itu. Dan semangat yang hangat kiranya terpancar juga dari keluarga, dari kerabat, dari sahabat yang sama-sama berjuang dan terus mendoakan kita. Mari lanjutkan perjalanan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui kisah Natal kami juga melihat bahwa Allah yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu juga melakukan berbagai perjalanan yang tidak menyenangkan, yang dipenuhi dengan perjuangan, yang dipenuhi dengan usaha untuk mempertahankan kehidupan. Karena itu, pakailah kami juga untuk terus berjuang, untuk terus mempertahankan kehidupan, untuk memperjuangkan apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, memberikan semangat, menolong dan memampukan kami melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.